Taib, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang berkemah dalam pramuka. Namun sebelum saya menjelaskan tentang berkemah dalam pramuka, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, adapun perkenalkan, nama saya Nadilah. Saya pendidikan bahasa Arab 1 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, UINSU Medan. Jadi di sini adapun mengenai berkemah. Berkemah adalah salah satu kegiatan wajib dalam pramuka. Ya, rasanya itu kalau dalam pramuka kita tidak menjalankan kegiatan berkemah, itu rasanya tidak enak gitu, tidak asik. Karena memang dalam pramuka itu yang lebih enak itu kemah gitu kan, berkemah. Jadi berkemah merupakan kegiatan yang wajib dalam pramuka. Memiliki tujuan untuk melatih kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, membuat para anggotanya terbiasa dipimpin dan memimpin, membuat diri anggotanya lebih mendahulukan kepentingan bersama, melatih mengendalikan emosi dan mental, melatih keterampilan, melatih gaya hidup sederhana, saling menghormati, gotong royong, dan lain-lainnya. Jadi emang dalam berkemah ini kita kayak mandiri gitu kan. Kadang juga kita dimarah-marahi sama senior, itu melatih mental kita gitu. Kadang juga kebutuhan kita itu kurang, perlengkapan kita dalam berkemah itu seperti biasa kita itu di rumah kan biasa kita itu kan berkecukupan gitu kan. Tapi ketika kita tuh berkemah, kita tuh fasilitas itu pas-pasan gitu. Jadi memang benar-benar mengajarkan kita arti dari kesederhanaan itu gitu. Jadi sungguh beruntung bagi kita yang anak organisasi pramuka yang sudah pernah mengikuti acara berkemah. Nah, kegemaran berkemah tidak pernah menurun. Setiap musim liburan, anak remaja banyak yang memanfaatkan waktunya untuk berkemah. Banyak yang beranggapan menyelenggarakan perkemahan merupakan hal yang mudah. Tidak sedikit orang melaksanakan perkembangan mengalami kesulitan yang terjadi pada umumnya karena minimnya dalam perencanaan. Setiap pramuka dituntut harus bisa dan terbiasa melaksanakan perkemahan. Nah, jadi ketika dalam kemah itu seru banget. Apalagi dalam ketika kita itu memasang tendanya gitu kan. Itu memasang tenda dalam berkemah itu ada aturan-aturannya, ada dia model-model tata caranya, bukan hanya sembarangan kita itu mendirikan tenda. Kadang pun ada juga kita tuh dalam pramuka dilombakan bagaimana cara mendirikan tenda dengan benar gitu kan. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang jenis perkemahan bakti, perkemahan wirakarya, kemah kerja. Nah, ini dia jenis-jenis perkemahan. Perkemahan ilmiah untuk meneliti observasi atau survei, perkemahan rekreasi, liburan wisata, perkemahan pendidikan, pramuka PMR, dan organisasi pecinta alam. Nah, jadi kemah itu berkemah bukan hanya dalam organisasi pramuka saja ya. Ketika kita nanja itu ketika kita naik gunung, itu kita juga bisa berkemah, camping ya bahasanya. Jadi ya emang seru banget. Jadi rugi buat kita yang belum pernah merasakan bagaimana sih rasanya berkemah gitu kan. Karena emang hal itu sulit untuk kita lupakan. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Mengajarkan kita tentang mandiri, jauh dari orang tua, mengajarkan kita tentang untuk hidup sederhana, mengajarkan kita tentang untuk berbagi sesama, terus mengajarkan kita bagaimana cara memimpin dan dipimpin gitu kan. Bagaimana cara kita itu untuk mementingkan kebersamaan daripada mementingkan ego kita. Contohnya itu seperti misalnya kita kawan kita itu salah satu kawan kita itu ada yang tidak makan karena makanannya terbatas gitu kan. Kita satu nggak makan, semua nggak makan gitu. Jadi itu seperti itulah. Nah, jadi emang sangat luar biasa banget dalam berkemah. Lanjut ke selanjutnya, itu dipandang dari lama waktu berkemah. Perkemahan 1 hari, pagi hari berangkat, sore hari kembali siaga di gudang tempat yang terdekat. Perkemahan 2 hari, perkemahan Sabtu dan Minggu atau perkemahan Jumat dan Sabtu. Perkemahan yang dilaksanakan lebih 2 hari, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi ini dipandang dari lama waktu berkemah. Nah, ini dia berkemah. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu berdasarkan tempat berkemah. Perkemahan menetap
perkemahan berpindah-pindah. Nah, ada perkemahan menetap, ada juga perkemahan pindah-pindah. Nah, ini dia. Seru loh, seru banget. Rugi bagi Anda yang belum pernah merasakan kemah. Jadi berkemah itu saya terangkan sekali lagi, berkemah bukan hanya di dalam organisasi pramuka. Berkemah bisa saja di dalam hal-hal lainnya. Nah, seperti menanjak, seperti berkemah karena urusan pendidikan atau yang lain gitu. Jadi dalam organisasi lainnya pun juga ada berkemah. Namun berkemah ini lebih sering didapatkan di pramuka. Lanjut ke selanjutnya, itu bagaimana menyelenggarakan suatu perkemahan, sasaran dan motivasi, perencanaan, persiapan sebelum berkemah. Nah, jadi sebelum berkemah itu tentunya kita bersiap-siap dong. Gak mungkin kita berkemah tanpa persiapan, itu mustahil. Mutu, bahan makanan, perlengkapan. Nah, jadi emang harus ada semuanya, harus dipersiapkan. Ada program kegiatan yang dipersiapkan dengan baik. Pemilihan lokasi perkemahan yang tepat. Iyalah, kita harus memilih lokasi berkemah yang tepat, yang terjamin keamanannya gitu. Karena kita berkemah ini kan banyak membawa anggota orang gitu kan. Jadi kalau kita ketika memilih lokasi yang seram atau mungkin luar biasa, tidak tepat gitu kan, itu bisa membahayakan banyak nyawa gitu. Pengaturan perkampungan perkemahan. Perlengkapan perkemahan yang memadai memang harus benar-benar dipersiapkan. Persiapan persiapan kemah. Lanjut ke slide selanjutnya, kegiatan dalam perkemahan. Nah, ini dia. Kegiatan persaudaraan, penjelajahan, lintas alam, climbing atau panjat tebing, mountaineering atau pendakian, diving atau penyelaman, caving atau penjelajahan dalam gua. Luar biasa banget. Banyak ya kegiatan-kegiatan dalam berkemah ini yang kemungkinan tidak mudah untuk kalian lupakan, untuk Anda lupakan. Nah, bakti masyarakat, penghijauan, sanitasi lingkungan, posyandu, penanggulangan buta aksara dan angka, penyuluhan rumah sehat, olahraga dan seni budaya, pentas seni, api unggun, melukis, main bola voli, bola kaki, pengetahuan teknologi atau keterampilan pramuka, kelestarian lingkungan, konservasi alam, teknologi tepat guna. Nah, ini dia merupakan bakti masyarakat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Syukran ala hasan ihtimakum. Nah, ini merupakan berkemah. Penjelasan saya mengenai berkemah. Kemungkinan ada kekurangan dalam penyampaian saya, dalam presentasi saya, dan ada juga ketidaknyamanan dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf karena mengingat waktu kita juga yang terbatas. Baiklah, saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.